Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Sugi Nur alias Gus Nur ngeles ketika bukti video Gus Nur minta pemilih Jokowi yang ada di dalam masjid itu untuk keluar beredar, teman-teman. Ini berawal dari acaranya Aiman ketika tim Pak Jokowi sebut Gus Nur pernah menyuruh jemaah masjid pada saat beliau ceramah itu untuk keluar apabila memilih Pak Joko Widodo. Tim Pak Jokowi ini berawal dari Gus Nur yang berbicara tentang moral, tentang kejujuran. Tetapi Gus Nur sendiri tidak menunjukkan moral dan kejujuran itu, teman-teman. Gus Nur nantang apabila ada videonya yang ngusir jemaah di masjid pada saat beliau ceramah, itu ada, silakan diviralkan. Karena Gus Nur ngakunya tidak pernah ngusir jemaah masjid yang memilih Jokowi itu untuk keluar dari masjid, teman-teman. Dan juga ini ada Abram Samad yang membela dirinya nih ketika dipanggil oleh penyidik. Katanya pemanggilnya itu adalah bentuk pembungkaman berekspresi dan bentuk kriminalisasi. Jejak Abram Samad pun, jejak digitalnya diungkit dan dibongkar oleh netizen ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Memang Pak Jokowi sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan karena ijazahnya palsu. Berarti lebih baik ditutup saja semua kurikulum tentang moral. Gitu ya. Di pesantren, di sekolah, di universitas, apapun yang ada hubungannya moral, kejujuran, akhlak, iman, ditutup semua berarti. Nggak perlu berarti. Ini akan dicatat menjadi sejarah, Mas Aiman. Sekarang memang bukan masalahnya ngurus ijazah lagi, tapi ini moral akan tetap tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia untuk anak kita, cucu kita seterusnya. Moral dan kejujuran, kata Gus Nur ya. Saudara Sugi Nur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga dari pesantren. Saya panggil saudara Sugi Nur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rushd, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihatnya begini. Tahun 2018, ketika saudara Sugi Nur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Mendukung Jokowi keluar dari itu nggak bisa anda bantahkan gitu. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Ingat ya, saya tidak pernah mengusir jemaah saya di masjid ya kalau milih Jokowi, dukung Jokowi. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Ganti apa kira-kira? Ganti presiden. Iki dia masjid iki ganti presiden kira-kira. Siapa sing kate milih Jokowi yang kata? Leona sing milih Jokowi metu teko masjid gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membela diri. Sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, saya ingin merefleksi pasca acara yang luar biasa Rakyat Bersuara ya. Oke saudaraku, ketika di acara Rakyat Bersuara, salah satu narasumber dari pihak Jokowi mengatakan saya pernah mengusir jamaah di sebuah masjid tahun 2018. Ya, jadi aku penasaran Dewan gitu ya. Dari situ aku juga penasaran. Apa iya, tak cari, aku admin nyari videonya. Oh ternyata benar teman. Ternyata ada 2018 itu satu video yang tidak milih Jokowi keluar dari sini. Ya, ternyata memang ada, tapi tentu dimensi ruang dan waktunya beda. Lagi pula itu acara Rakyat Bersuara itu kan membahas amnesti, membahas ijazah palsu, tidak ada hubungannya dengan videoku yang tahun 2018. Dan video itu setelah saya amati, ternyata setelah saya lihat video itu durasinya 29 menit, hampir 30 menit. Cuman memang sempat digoreng, dipotong yang bagian itu saja. Dan sebenarnya itu joke-joke gitu ya, atau apa ya, dengan suasana yang guyon, dengan suasana yang ketawa ketiwi gitu ya, tidak dalam suasana yang marah. Lalu memang waktu itu 2018 itu memang temperatur politik, suhu politik memang memanas waktu itu.
lapor 2019 ganti presiden. Nanti tak putarkan videonya, nggak masalah. Jadi memang setelah saya cek, oh iya ada. Siapa di sini yang mau milih Jokowi keluar dari masjid ini dan disambut dengan ketawa ya. Oke, nggak masalah. Jadi dan itu 2018 memang waktu itu saya harus ngomong begitu dan saya wajib ngomong begitu, dan saya ngomong di hadapan hampir 100% adalah jamaahku yang satu visi 2019 ganti presiden. Tak putarkan videonya, jadi ternyata memang aku lupa, dan itu bukan satu masalah, dan itu bukan satu problem, tidak prinsip. Yang prinsip itu soal amnesti dan ijazah palsu. Jadi memang sengaja menggiring-giring ke masalah-masalah yang lain. Memang nggak ada hubungannya pada saat di acaranya Aiman itu ya, terkait video Gus Nur itu berbicara tentang moral, berbicara tentang kejujuran ya. Ternyata dia sendiri yang nggak jujur. Walaupun lupa, baiknya dia jawab. Kalau memang ada, silakan viralkan, tetapi jangan bilang tidak pernah, teman-teman ya. Setelah ketahuan aibnya dibuka oleh netizen, nih ngeles seperti ini dia nih, ngeles seperti ini, nggak masalah katanya ya kan. Nggak masalah. Alah, inilah yang namanya kebencian terhadap seseorang dibalut dengan agama. Astagfirullah. Aduh, lanjut kita ke video berikutnya. Oke. Saudara pelapor, saudara Joko Widodo itu sudah punya niat jahat. Jadi keliru kalau dia tidak punya niat untuk memenjarakan rakyatnya dengan laporan yang dia buat. Terbukti dari laporannya ternyata penyidikan yang hari ini ditingkatkan dari penyelidikan ada pasal yang bisa untuk digunakan menahan. Dan hari ini sudah tidak penting lagi sepertinya apakah ijazah saudara Joko Widodo ditunjukkan atau tidak. Karena faktanya kami melihat masyarakat ditunjukkan atau tidak ada bedanya. Hari ini kita sudah terbelah. Hari ini anak bangsa tercerai-berai hanya karena membicarakan ijazah saudara Joko Widodo yang sejak awal semestinya saudara Joko Widodo bisa menunjukkannya dan segera melerai perpecahan di antara anak bangsa sehingga tidak perlu lagi ada yang saling lapor-melapor. Lah, ini lagi nih pengacara yang satu ini ya. Kliennya nggak dipenjara, diurusin sama si Kosinudin ini. Katanya ijazah itu asli atau tidak, ditunjukkan atau tidak, ini seperti itu teman-teman ya. Tidak penting katanya, rakyat sudah terpecah belah. Nuduh Pak Jokowi yang memecah belah rakyat, padahal dia sendiri yang memecah belah ya teman-teman. Ketika dilaporkan oleh Pak Jokowi, kasusnya udah naik ke penyidikan, bakal ada tersangka ya teman-teman. Kayak gini jadinya nih, nggak penting mau ditunjukkan atau tidak, asli atau tidak, sentinya seperti itu teman-teman ya. Rakyat sudah terpecah belah katanya. Ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Panggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Inilah nih ya provokator Abraham Samad. Bukan persoalan podcast dia aja, di luar podcast pun dia seperti ini ya, memprovokasi ya, bikin gaduh, bikin rusuh. Bisa-bisanya minta adili Pak Jokowi, terbukti aja belum minta diadili. Inilah ya ketua KPK yang satu ini
Ya, padahal beliau sendiri sebagai tersangka pemalsuan dokumen, pemalsuan KTP, kartu keluarga, paspor di tahun 2007 kalau nggak salah. Sok-sok teriak adili Jokowi, Abraham Samad. Kalau kita bicara soal podcast, sekarang kan juga memang podcast ini menjadi sarana ruang publik untuk melakukan diskusi terbuka, dan itu tentunya dijamin oleh undang-undang. Apakah ada batas, ada parameter atau guidelines mana yang diskusi, mana pula yang pencemaran nama baik? Di dalam KUHP, Bu, yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk mencari apakah ini unsur pidana apa tidak, dia hanya mengacu pada bunyinya undang-undang, Bu. Bunyinya undang-undang itu apabila seseorang menebarkan kebencian pakai IT dan sebagainya, itu nggak peduli itu di podcast atau itu di mana, di televisi atau di apalagi lah mekanisme yang pakai digital itu hanya yang dilihat hanya tindak pidananya, itu tidak terlihat pada apakah ini podcast atau bukan, sehingga ini ranah pidana atau boleh apa tidak itu. Nah, itu untuk menentukan itu kan sekarang masih debatable itu. Oleh karena itu penyidik pasti akan tanya saksi ahli di bidang IT, apakah kalau Pak Abraham Samad itu ngomong di situ di dalam podcast itu, kemudian ini apakah ini termasuk di dalam undang-undang yang didalilkan di dalam undang-undang ITE tentang ujaran kebencian itu apa tidak, termasuk juga menimbulkan perpecahan, itu nanti ditanyakan pada saksi ahli dengan data-data yang ada dari rekaman jejak digital. Itu jadi apa yang direkam oleh Pak Abraham Samad itu pasti akan ditayangkan, saksi ahli yang akan menilai ini masuk unsur pidana apa tidak gitu. Ya, nanti kalau saksi ahli mengatakan masuk, ya pasti dia akan dilanjutkan dengan menjadi penetapan tersangka atau apa. Tapi kalau tidak, pasti ya dia akan digugurkan hanya sebagai saksi. Kira-kira gitu alur daripada penyidikan itu. Baik, terima kasih. Nah, itu dia video kita kali ini, teman-teman. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas jangan gampang sekali mulut kita ini ya sok-sok berbicara tentang moral, sok-sok berbicara tentang kejujuran, padahal dirinya sendiri tidak jujur, moralnya sendiri masih dipertanyakan. Kita punya lisan, kita punya mulut, jaga. Jangan gampang nuduh orang nggak jujur, jangan gampang bicara moral orang lain tetapi diri sendiri tidak jujur, moral sendiri pun masih diragukan, teman-teman ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.